Perkenalkan, nama saya Putri Anggitasari dari kelas PAI 3C NIM 20200100993. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah metodologi dan strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sedangkan metode pembelajaran PAI dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seorang guru agama dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pendidikan Islam. Prinsip strategi pembelajaran. 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Aktivitas strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. 3. Individualitas. 4. Integritas. Kegunaan metodologi dan strategi pembelajaran. 1. Guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan dapat diterima murid dengan baik. Yang kedua, guru dapat mengetahui lebih dari satu metode dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Yang keempat, guru akan lebih mudah mengendalikan kelas. Faktor-faktor dalam penggunaan strategi dan metode pembelajaran. 1. Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dengan sengaja menciptakan lingkungan belajar guna mencapai tujuan. Jika belajar anak didik dan kegiatan mengajar guru bertentangan dengan sendirinya, tujuan pengajaran pun gagal untuk dicapai. 2. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi tidak mungkin bisa diaplikasikan. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode dan teknik pembelajaran. 3. Anak didik atau siswa. Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi 1. Latar belakang siswa. 2. Sifat yang dimiliki siswa. Yang keempat, sarana dan pasaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran kurikulum 13. 1. Strategi discovery learning. Yang kedua, strategi inquiry learning. Dan yang ketiga adalah strategi problem based learning atau PBL. Dan yang keempat adalah strategi project based learning. Yang kelima adalah strategi scientific learning. Dan macam-macam metode pembelajaran kurikulum 13. Yang satu, metode pembelajaran examples non-examples. Dan yang kedua, metode pembelajaran picture and picture. Dan yang ketiga, metode numbered head together. Metode ini terdiri dari tugas diberi nomor. Dan yang keempat, metode mind mapping. Pada metode ini, guru memberikan permasalahan kepada siswa. Kemudian siswa membuat peta konsepnya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kegunaan strategi dan metode pembelajaran kurikulum 13. Kegunaannya mengetahui antara lain
Yang pertama, menambah wawasan bagi siswa mengenai peristiwa, gejala, atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan atau objek yang diamati. Yang kedua, melatih kecerdasan dan kepekaan siswa terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, menanamkan nilai moral pada siswa. Era revolusi industri 4.0 disebut juga era siber atau era tanpa sekat dan batasan ruang dan waktu, merangsang sekaligus menumbuhkan kemajuan sains teknologi yang menghasilkan penciptaan mesin pintar, robot otonom. Pembelajaran dengan teknologi internet menjadikan peserta didik lebih aktif. Peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan sesama pembelajar. Penguatan pendidikan karakter di tengah dekadensi moral. Pada dasarnya, pendidikan karakter menekankan kepada aspek moral yang menumbuhkan sikap kepribadian yang religius, moral atau budi pekerti, serta kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, harus ditanamkan sedini mungkin dan dilakukan secara berkesinambungan. Dalam pendidikan Islam ada dua paradigma besar. Yang pertama, paradigma yang memandang pendidikan karakter dalam cakupan pemahaman moral yang sifatnya lebih sempit, yang menganggap peserta didik memerlukan karakter tertentu yang hanya tinggal diberikan saja. Yang kedua, pemahaman dari sudut pandang yang lebih luas. Paradigma ini memandang karakter sebagai pedagogi menempatkan individu yang terlibat dalam dunia pendidikan sebagai pelaku utama pengembangan karakter. Perubahan dalam pendidikan Islam secara otomatis akan merubah metode dalam pembelajaran dan pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik. Perubahan itu meliputi yang pertama, pembelajaran yang kritis dan kreatif dengan problem solving, karena dalam kehidupan manusia diperlukan kemampuan menganalisis, mencari jalan mengatasinya, serta mencoba mencari jalan pemecahan yang dirumuskan atau trial and error. Pendidikan sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan penggerak menuju pembelajaran yang dialogis. Sementara peserta didik adalah sebagai subjek aktif, partner belajar, dan individu yang mempunyai pengalaman. Kedua, merubah watak subjek dalam pembelajaran. Paradigma guru sebagai centered learning harus dirubah menjadi guru sebagai profesional yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran pada siswanya agar mampu menyampaikan, dapat berpikir sistematis, tampil percaya diri, dan mampu memecahkan masalah dengan pengetahuan yang demikian. Ketiga, sumber belajar tidak terpaku pada buku-buku teks saja, namun bisa pengalaman yang dialami siswa, internet, media cetak, elektronik, atau media lainnya.